Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di seri kuliah perioperatif. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang COVID-19 karena belakangan ini kita juga berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita COVID-19 di dalam kasus obstetri dan ginekologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang basic pathogenesis dari infeksi COVID-19 sehingga kita nanti memahami kira-kira apa yang harus kita lakukan terutama dalam tata laksana perioperatif. Jadi sekali lagi cerita tentang COVID-19 ini mulai terjadi di akhir dari bulan Desember tahun 2019, di mana saat itu ditemukan ada banyak kasus pneumonia dan diketahui pneumonia ini diakibatkan oleh virus yang belakangan diketahui sebagai virus SARS-CoV-2 dan sekarang dikenal sebagai COVID-19. Pada tanggal 9 Januari dikonfirmasi kematian yang pertama di kota Wuhan akibat infeksi virus COVID-19 ini. Dan pada tanggal 10 Januari genom dari virus COVID-19 ini berhasil ditemukan dan dipelajari, dan tanpa disangka-sangka ternyata tidak jauh dari sejak ditemukan pertama kali virus ini, di pertengahan bulan Januari mulai teridentifikasi adanya sebaran penyakit ini di luar negara Cina. Pertama kali ditemukan di Thailand, lalu kemudian ditemukan berturut-turut di Jepang, South Korea, bahkan sampai Amerika, lalu kemudian Singapura, Vietnam, dan Macau, Hong Kong. Ini hanya kurang lebih berkisar hanya sejak 3 minggu saat penyakit ini diidentifikasi untuk pertama kali. Jadi bisa kita lihat sebarannya sangat cepat, dan hingga hari ini diperkirakan sudah sekitar 200-an negara telah terinfeksi oleh COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat update terkini, jumlah kasus corona yang teridentifikasi hampir mendekati 3 juta kasus dengan angka kematian melewati 200 ribuan, namun yang sembuh sudah mencapai mendekati 900 ribu kasus. Namun meski demikian bisa kita lihat bahwa total kasus dari corona ini masih menunjukkan grafik yang meningkat, begitu pula dengan total kematiannya. Oleh karena itu memang karena negara kita juga terdampak oleh virus ini dengan sangat signifikan, dan kita lihat juga dari hari ke hari grafiknya masih meningkat, maka tentu kita harus mempelajari apa yang terjadi dan apa itu infeksi dari coronavirus. Tentu kita harus mengenal virusnya terlebih dahulu. Jadi coronavirus ini adalah merupakan subfamilia dari Coronaviridae yang berasal dari ordo Nidovirales, dan coronavirus ini memiliki 4 genus, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta. Sementara SARS-CoV termasuk di dalam beta coronavirus, termasuk SARS-CoV-2 atau COVID-19. Mari kita coba kenal struktur dari virus ini. Yang paling terkenal dari virus corona ini karena ada berbagai tonjolan-tonjolan yang menyerupai atau berbentuk seperti mahkota, makanya virus ini dikenal sebagai coronavirus. Dan struktur yang paling banyak mendapat perhatian dari virus ini adalah struktur yang disebut sebagai spike glycoprotein, karena struktur ini Tenggarai merupakan sebuah struktur yang sangat penting dalam invasi proses virus ini ke dalam sel. Nanti kita lihat
apa peran dari spike glycoprotein ini. Virus ini adalah merupakan virus RNA, di mana virus ini memiliki single-stranded RNA, di mana materi genetik dari virus ini akan dilindungi oleh sebuah nukleokapsid fosfoprotein, dan kemudian RNA ini juga akan dibungkus oleh sebuah lapisan envelope yang merupakan envelope yang bersifat bilipid. Jadi ini adalah struktur virus corona, dan kita ketahui RNA ini akan mengkoding beberapa protein. Kita akan coba lihat protein-protein apa saja yang dikoding oleh virus RNA ini. RNA ini panjangnya kurang lebih 26 sampai 30 base pair, dan dia akan mengkoding apa yang disebut sebagai structural protein, yaitu protein struktur yang akan membentuk struktur dari virus, dan juga protein-protein non-struktural yang sangat penting dalam fungsi replikasi virus tersebut. Nah, mari kita kenali beberapa protein yang dikoding dari RNA virus corona ini. Seperti saya katakan tadi, ada beberapa struktur protein yang kita kenal tadi. Spike yang jelas sekali merupakan struktur terpenting yang merupakan fungsi virus ini untuk menginfeksi sebuah sel, dan diketahui bahwa pada spike inilah terjadi mutasi sehingga kemudian terbentuklah sebuah virus yang baru yang sekarang kita kenal sebagai COVID-19. Nah, sementara struktural protein yang lain adalah struktur yang sekali lagi akan berfungsi untuk melindungi dari komponen genomik dari virus ini. Bagian dari RNA yang lain akan menghasilkan non-structural protein melalui apa yang disebut sebagai open reading frames. Dari rantai RNA ini ada beberapa open reading frames yang tentunya memiliki berbagai fungsi. Ada yang berfungsi untuk melubangi permukaan paru-paru untuk menginjus sebuah reaksi radang. Juga ada sebuah protein yang akan menghancurkan upaya sel untuk melindungi dirinya dari serangan virus, karena biasanya kalau virus ini masuk ke dalam sel maka dia akan coba dibungkus dalam sebuah struktur yang disebut tetrin. Namun tetrin ini kemudian dirusak oleh protein virus ini, sehingga kemudian virus ini akan keluar dan kemudian akan menggunakan mesin yang ada di dalam sel ini untuk bereplikasi. Dan juga bisa kita lihat di sini ada protein-protein tertentu yang juga akan menghambat sel ini untuk melepaskan apa yang disebut sebagai danger signals. Kita ketahui dalam respon imunologi, sel yang terinfeksi oleh virus umumnya akan melepaskan apa yang disebut sebagai danger signals. Danger signals ini digunakan untuk menginvite sel-sel radang untuk datang dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Namun hebatnya virus ini dapat menghambat lepasnya danger signal sehingga dia dapat leluasa menginfeksi sel ini. Nah, open reading frames ini kemudian akan menghasilkan beberapa non-structural protein, di mana non-structural protein ini sangat penting bukan hanya untuk berfungsi memicu replikasi virus, tapi ternyata dia juga mampu memicu respon inflamasi dan juga kemudian melakukan imunomodulasi, sehingga terkesan seperti virus ini begitu leluasa menginfeksi sel-sel yang ada di paru-paru. Jadi ada beberapa non-structural protein di sini bisa kita lihat, ada yang bersifat kamuflase, juga ada yang bersifat katakanlah berperan dalam regulasi nantinya RNA replication yang akan menggunakan mesin yang ada di dalam sel yang akan digunakan sebagai host untuk
digunakan untuk virus yang bereplikasi. Nah, sekali lagi tentu isu yang banyak dibahas oleh para ahli adalah dari mana virus ini berasal. Ada isu-isu yang menyatakan ini adalah biological weapon atau apapun. Namun sekali lagi para ahli melihat bahwa sebenarnya coronavirus ini merupakan virus yang banyak ditemukan juga pada animal. Ada yang berfungsi sebagai natural host, ada yang bersifat sebagai intermediate host. Tapi kita lihat bahwa natural host umumnya adalah kelelawar, dan kita tahu kelelawar ini menjadi reservoir, artinya binatang ini memiliki virus ini tapi dia tidak bergejala, karena respon imun yang dimiliki oleh animal ini membuat animal ini menjadi tidak bergejala, tapi dia berpotensi untuk menyebarkan virus ini. Dan kita lihat bahwa kelelawar yang ditenggarai adalah merupakan natural host, ini jelas dicurigai sebagai induk dari COVID-19 ini. Karena kalau dilakukan genomic analysis, ternyata similarity dari genomic COVID-19 ini memiliki hampir 96% kesamaan. Nah, tadinya awalnya diduga oleh para ahli bahwa binatang terenggiling juga merupakan sebuah reservoir animal, karena terenggiling ini juga diketahui merupakan natural reservoir dari coronavirus, dan namun belakangan agak sedikit ditolak karena ternyata similarity dari genomic studies antara COVID-19 dengan coronavirus yang ada di tubuh terenggiling ternyata hanya memiliki similarity kurang lebih 90%. Jadi dipikirkan apakah ini kemungkinan ada sebuah rekombinasi dari coronavirus yang berasal dari beberapa natural host dan kemudian membentuk sebuah coronavirus yang baru yang sekarang kita kenal sebagai COVID-19. Ya, para ahli masih memiliki kontroversi tentang hal ini. Namun kalau kita melihat phylogenetic studies dari berbagai kasus yang ditemukan baik di Wuhan maupun di beberapa negara lainnya, semua menunjukkan bahwa kelihatannya akar dari pohon phylogenetik ini kemungkinan berasal dari kelelawar. Oleh karena itu, makanya hipotesis saat ini adalah bahwa coronavirus ini kemungkinan berasal dari kelelawar yang kemudian mungkin mengalami rekombinasi bersama dengan coronavirus yang berasal dari terenggiling, sehingga kemudian terbentuklah sebuah virus corona yang baru yang kita kenal sekarang sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19, yang awalnya hanya berada di animal, namun karena ada berbagai mutasi yang terjadi, maka kemudian dia akan menginfeksi manusia. Nah, kalau kita lihat tipikal dari karakter cara menginfeksi antara SARS-CoV dengan SARS-CoV-2 ini ternyata cukup similar, baik yang ditemukan di manusia dan di kelelawar. Mereka akan masuk ke dalam sel yang terinfeksi itu melalui sebuah molekul reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme type 2. Nah, reseptor ACE2 ini ternyata banyak ditemukan di paru-paru. Nah, oleh karena itu mungkin ini merupakan target organ yang disasar oleh SARS-CoV-2 dan juga tentu SARS-CoV. Kita mengenal SARS-CoV ini sebelumnya, namun tidak sehebat seperti COVID-19 sekarang. Mereka sama-sama menginfeksi sel melalui pengenalan terhadap reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, selain di paru-paru, ini juga ditemukan di usus dan juga ditemukan di
vascular endothelium. Oleh karena itu tidak heran kita juga mengenal ada beberapa simptom yang berasal dari GI tract dan juga ada vascular event pada kasus-kasus infeksi COVID-19. Nah, jadi sekali lagi bisa kita lihat di gambar ini bagaimana spike glikoprotein yang ada pada permukaan COVID-19 ini mengenali struktur dari ACE2 receptor yang ada di membran, terutama misalnya ini ada di sel-sel di paru-paru. Dan apa yang berubah dari SARS-CoV-2 dengan berbagai coronavirus yang lain, terjadinya mutasi. Nah, ternyata dari genomic studies diketahui ada berbagai mutasi yang terjadi pada SARS-CoV-2, terutama pada daerah spike glycoprotein ini. Sehingga inilah yang menjadi biang keladi kenapa kelihatannya SARS-CoV-2 ini menjadi lebih ganas, karena ternyata dengan adanya mutasi ini menyebabkan adanya afinitas yang sangat-sangat meningkat dari SARS-CoV-2 terhadap sel yang memiliki ACE2 receptor, terutama tentu di paru-paru. Nah, setelah struktur glikoprotein ini berinteraksi dengan ACE2 receptor, maka kemudian dia akan berinteraksi dengan sebuah transmembrane serine protease yang disebut sebagai TMPRSS2, yang dimana sebagai protease maka dia akan membelah reseptor ACE2 ini, sehingga akibatnya dengan terbelahnya ACE2 ini maka virus dengan leluasa akan masuk ke dalam sel yang terinfeksi tadi. Jadi sekali lagi harus ada interaksi dengan antara ACE2 receptor dengan protease yang ada di transmembrane, dan ini pun juga terdapat pada SARS-CoV sebelumnya. Nah, dengan masuknya virus ke dalam sel, maka tentunya virus ini dengan leluasa akan melepaskan RNA-nya. Tujuan dari melepas RNA-nya tentu pertama, dia akan membentuk struktur dari virus. Ya, jadi struktur envelope, membrane dan lain sebagainya, dan juga memperbanyak RNA virus itu. Jadi ada dua proses yang terjadi di dalam sel yang terinfeksi. Pertama, RNA virus ini akan bereplikasi untuk membentuk lebih banyak RNA, dan juga RNA ini akan dikoding untuk membentuk protein yang menjadi struktur virus ini, sehingga kemudian terbentuklah COVID-19 yang baru, dan kemudian COVID-19 ini akan keluar dari sel tersebut. Nah, tentunya sel ini dengan digunakan oleh virus sebagai tempat bereplikasi, tentunya akan timbul sebuah reaksi, di mana kita ketahui bahwa apabila terjadi sebuah infeksi, maka tentu sistem imun tidak akan berdiam diri. Dan kita tahu virus pasti bersifat intraseluler karena dia membutuhkan host untuk terjadi replikasi menjadi virus yang baru. Nah, kita tahu bahwa virus ini tentu akan dikenali oleh sistem imun dan kemudian di fagositosis oleh macrophages, dan kemudian macrophages sebagai antigen presenting cells tentu akan mempresentasikan bagian-bagian dari virus ini kepada sistem imun. Dan kita ketahui di kelenjar getah bening tentunya macrophages sebagai antigen presenting cells akan bertemu dengan T helper yang merupakan limfosite yang akan meregulasi aktivasi sistem imun. Apakah sistem imun yang diaktifasi ini bersifat humoral immunity atau cellular immunity? Apabila dia mengaktifkan sistem cellular immunity, yang merupakan ini sistem imun yang memang paling efektif untuk menghancurkan kuman-kuman atau mikroorganisme yang bersifat intraseluler,
karena dia berada di dalam sel, maka tentunya CD4 ini akan melepaskan apa yang disebut sebagai pro-inflammatory cytokines, di mana pro-inflammatory cytokines ini umumnya akan mengaktifasi berbagai line dari sistem cellular immunity seperti natural killer cells, macrophages, T-cytotoxic lymphocyte yang tentunya sangat bermanfaat untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh virus ini. Selain itu, karena virus ini juga setelah menginfeksi sel ini kemudian dia lepas dan kemungkinan dia berada di fase humoral, maka tentu sistem imun juga akan mencoba mengejar virus ini dengan cara membentuk sebuah antibodi yang spesifik. Nah, tentu kalau kita ingin sistem ini membentuk antibodi yang spesifik, maka dia harus T helper ini harus melepaskan sitokin yang harus mengaktifasi limfosit B yang akan mendiferensiasi sel B ini menjadi plasma cells, dan kemudian plasma cells ini diharapkan melepaskan antibodi yang spesifik mulai dari IgM hingga kemudian IgG. Nah, namun sayangnya dengan adanya aktivasi respon imun ini yang justru menjadi drawback pada sebagian pasien. Nah, karena apa? Apabila respon imun ini menjadi sangat-sangat berlebihan dengan lepasnya begitu banyak pro-inflammatory cytokine, justru ini menjadi sebuah setback. Karena lepasnya pro-inflammatory cytokine itu justru akan memicu terjadinya masalah lain, yaitu berupa terjadi kerusakan jaringan. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat bahwa sebenarnya respon imun yang terjadi akibat adanya virus ini akan menentukan derajat klinis dari pasien-pasien yang terinfeksi oleh COVID-19. Bisa kita lihat apabila respon inflamasi yang terjadi ini proper, maka tentu hanya akan terjadi moderate signs and symptoms yang kelihatannya hanya diperlihatkan dengan fever, cough, atau gambaran fatigue yang merupakan umumnya gejala-gejala prodromal yang banyak ditemukan pada viral infection lainnya. Namun kalau sudah terjadi lepasnya cytokine yang begitu hebat dan sekarang kita kenal sebagai badai sitokin atau cytokine storm, maka ini dapat memicu berbagai kerusakan jaringan yang tidak jarang akhirnya dapat memicu terjadinya multiple organ dysfunction, bahkan multiple organ failure. Dan di sini bisa kita lihat sign and symptomsnya akan jauh lebih berat. Dan karena ini terjadi di organ paru-paru, maka tentunya akan terjadi disfungsi. Dan kita tahu organ paru-paru adalah merupakan organ yang sangat penting untuk terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Tentunya ini akan memicu terjadi disfungsi pada fungsi respirasi. Nah, apa yang terjadi pada paru-paru dengan begitu lepasnya pro-inflammatory cytokines, lalu kemudian masuknya sel-sel radang begitu banyak, maka di sini bisa kita lihat akan terjadi jelas sekali perubahan yang sangat penting, di mana kita tahu bahwa paru-paru memiliki alveol terminal sebagai tempat untuk bertukar antara O2 dengan CO2, di mana O2 yang dihirup dari upper respiratory tract akan didifusikan ke aliran darah, di mana tepat di permukaan alveol berjalan apa yang disebut sebagai pulmonary capillaries, di mana pulmonary capillaries ini membawa darah yang berasal dari pulmonary artery, yang berasal dari ventricle kanan, dan kemudian dari pulmonary capillary dia akan menjadi pulmonary vein yang akan menuju ke left atrium, di mana kita tahu pulmonary artery membawa darah kotor yang kaya akan CO2 namun miskin akan O2, sehingga nantinya sampai di pulmonary capillary harusnya CO2 ini akan bergerak menuju ke alveol untuk segera dibuang melalui gerakan pernafasan, sementara O2 yang
inhalasi justru akan masuk memperkaya oksigen yang sudah ada di pulmonary capillary, dan kemudian dia akan kembali ke left atrium, left ventricle, dan kemudian dipompa jantung menuju ke seluruh tubuh untuk dikirimkan sebagai oxygen delivery. Nah, apa yang terjadi pada COVID-19 yang mengalami cytokine storm, maka di sini akan terjadi sebuah respon inflamasi yang memicu terjadinya kerusakan pada membran kapiler dan juga epitel dari alveol, dan ini menimbulkan adanya ekstravasasi plasma, dan kita lihat bahwa bagian dari alveol ini akan terendam oleh plasma yang tentunya akan menyebabkan terjadinya gangguan dari exchange oksigen dan karbon dioksida. Kita coba lihat gambarnya lebih jelas lagi. Ini yang terjadi apabila terjadi kerusakan pada dinding kapiler, maka tentu di sini bisa kita lihat ada endothelial swelling, dan tentu adanya endothelial swelling ini akan menyebabkan terjadi pelebaran gap junction, sehingga kemudian plasma ini akan bocor masuk ke lapisan interstitial, ya. Dan kemudian di sini juga kita lihat epitel alveol juga akan rusak, sehingga kemudian dia bisa masuk, dan celakanya cairan yang keluar ini karena adanya gap junction yang lebar, maka dia akan membawa protein-protein masuk ke sini. Sehingga ini sedikit berbeda dengan edema paru yang terjadi karena gangguan tekanan onkotik dan tekanan hidrostatik. Nah, kita ketahui bahwa tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik akan mempengaruhi keberadaan plasma di dalam kapiler. Nah, akan tetapi di sini bukan terjadi karena problem pada hydrostatic pressure yang tinggi atau oncotic pressure yang rendah. Akan tetapi pergerakan plasma menuju ke interstitial, bahkan masuk ke dalam alveol, ini lebih diakibatkan karena adanya disruption, adanya kerusakan pada lapisan epitel alveol, dan juga adanya endothelial activation akibat respon inflamasi yang hebat. Dan kita bisa bayangkan kalau alveol ini terisi dengan protein rich fluid, tentu akan sulit terjadi exchange. Tentu kalau tidak bisa oksigen masuk ke sini, maka pasti tekanan parsial oksigen di arteri yang dikenal sebagai PaO2 tentu akan turun, dan juga tentunya saturasi oksigen juga akan turun. Oleh karena itu bisa kita pahami kenapa banyak pasien-pasien yang mengalami desaturation. Dan tentu mengeluarkan cairan ini tidak mudah karena cairan ini kaya akan protein, jadi tentunya akan sangat sulit untuk dikeluarkan. Nah, kita memahami kondisi itu dikenal sebagai apa yang disebut sebagai acute respiratory distress syndrome, di mana di sini terjadi sebuah disfungsi paru-paru yang bukan diakibatkan karena adanya kelainan pada jantung. Jadi pulmonary edema yang di sini terjadi bukan karena gangguan kardiak yang mengganggu atau mempengaruhi oncotic pressure atau hydrostatic pressure. Pada kondisi acute respiratory distress syndrome ini tentu sangat-sangat grave, dan biasanya pasien untuk diselamatkan harus segera dimasukkan dengan mechanical ventilation support. Nah, definisi dari acute respiratory distress syndrome ini sudah mengalami beberapa perubahan. Kita mengenal ada yang disebut sebagai the Berlin definition untuk menegakkan acute respiratory distress syndrome, di mana ada 4 kriteria di sini, yaitu timing, chest imaging, origin of edema, dan oxygenation. Timing ini artinya dia jelas terjadi setelah ada sebuah kelainan. Jadi harus ada kelainan yang kemudian diikuti sebuah progresivitas, dan biasanya terjadi dalam kurun waktu 1 minggu, dan kemudian jelas harus ditunjang dengan adanya gambaran imaging berupa opasitas dari paru-paru, baik menggunakan radiograf maupun CT scan. Lalu kemudian seperti tadi saya katakan bahwa origin of edema ini adalah non-kardiak. Jadi bukan karena fluid overload,
atau karena problem pada kardiak, tapi ini lebih disebabkan karena adanya endothelial dysfunction dan juga epithelial disruption pada alveol. Nah, tentu saja ini berakhir dengan gangguan oksigenasi, dan gangguan oksigenasi kita ketahui akan digunakan sebuah rasio yang disebut sebagai rasio antara partial pressure of arterial oxygen dan oxygen fraction. Oxygen fraction ini adalah percentage dari oksigen yang diinspirasi. Kita ketahui bahwa oksigen ini di udara bebas hanya kurang lebih 21%. Nah, tentu kita akan melihat harusnya dengan normalnya seorang manusia apabila menghirup udara bebas dengan konsentrasi oksigen 21%, maka paling tidak dia akan mendapatkan tekanan parsial oksigen paling tidak antara 80 sampai 100 mm air raksa. Nah, inilah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Tentu kita lihat kalau ini alveol dan ini kapiler dan tidak ada jarak yang berarti antara alveol dengan kapiler, maka oksigen yang ada di alveol ini tentu sangat mudah didifusikan ke aliran darah di kapiler. Akan tetapi kita bayangkan kalau terjadi ekstravasasi plasma yang menyebabkan terjadinya distancing antara alveol dengan kapiler, tentu akan semakin sedikit oksigen yang bisa didifusi, maka kita bisa lihat PaO2 akan turun. Begitu pula apabila distancing ini makin lebar, maka tentu akan semakin sedikit oksigen yang masuk ke kapiler dan tentu ini menimbulkan desaturasi dan PaO2 juga akan rendah. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat bahwa rasionya tentu akan menjadi turun, dan kita tahu bahwa derajat ARDS ini dianggap sangat berat apabila rasio PaO2 dan FiO2-nya sudah berada kurang dari 100. Nah, terjadinya ARDS ini tidak hanya terjadi sekedar udema saja. Apabila ini terus berlangsung, maka akan terjadi berbagai fase pada ARDS ini yang mengarah kepada perburukan, karena ternyata dengan adanya respon inflamasi ini bukan hanya sekedar hanya memindahkan atau terjadinya ekstravasasi plasma, tapi juga akan terjadi reaksi dari sel-sel fibroblast di daerah interstitial dan juga di daerah alveol, di mana mulai terjadi apa yang disebut sebagai proliferasi, dan ini tentu akan semakin menyulitkan nantinya untuk terjadinya perpindahan oksigen ke pulmonary capillary. Awalnya mungkin hanya terjadi exudative phase, di mana hanya terjadi ekstravasasi plasma, tapi apabila reaksi radang ini berjalan terus, maka mulai terjadi proliferative phase, di mana fibroblast ini mulai berproliferasi, dan ini akan lebih gawat kalau terjadi fibrotic phase, di mana fibroblast ini mulai tumbuh di intraalveolar. Ini tentu akan sangat merusak, karena tentu recovery dari alveolar ini akan menjadi sangat turun apabila terjadi proses fibrosis intraalveolar. Nah, ini kita bicara tentang apa yang terjadi di paru-paru, tapi sekali lagi respon inflamasi ini bisa juga terjadi secara sistemik yang kita kenal sebagai systemic inflammatory response syndrome. Sehingga orang yang mengalami COVID-19 tidak jarang juga akan mengalami sepsis, dan kita tahu sepsis diagnosis yang sekarang adalah adanya dysregulation of immune response ditambah dengan multiple organ dysfunction. Nah, ini yang kita harus hadapi juga. Jadi selain problem di paru-paru, kita juga harus berhadapan dengan masalah-masalah inflamasi respon yang sifatnya sistemik, yang berpotensi dapat memicu terjadi multiple organ dysfunction. Nah, tentu ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa respon inflamasi yang terjadi pada seorang pasien yang mengalami COVID-19 ini sekali lagi sangat ditentukan oleh respon imun host tadi, dan juga tentu patogennya. Patogennya kita tahu itu COVID-19. Tapi bisa kita lihat bahwa ternyata respon imun oleh host ini sangat ditentukan oleh berbagai aspek. Pertama, secara genotip.
ternyata ada tipikal genotip tertentu di mana seorang pasien apabila terinfeksi ini sangat mudah untuk jatuh ke dalam kondisi sepsis. Nah, selain secara genomik, ternyata usia, gender, dan terutama komorbiditas. Kita juga tahu sekarang bahwa ternyata semakin tua usia maka respon imun semakin inadekuat. Dan apalagi ada komorbiditas seperti misalnya diabetes, gangguan kardiovaskuler, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian memicu terjadinya disregulasi dari host response dan berakhir dengan multiple organ dysfunction yang bisa kita ukur dengan menggunakan scoring system yang kita sebut sequential organ failure assessment. Jadi sekali lagi, respon imun seorang pasien apabila mengalami infeksi, memang awalnya kita ketahui bahwa respon inflamasi ini ditujukan untuk mengeradikasi kuman yang kita kenal sebagai SIRS. Tapi sekali lagi, SIRS ini harus diimbangi juga dengan REM, yaitu adanya compensatory anti-inflammatory response syndrome atau kita kenal sebagai CARS, sehingga respon inflamasi yang terjadi tidak berlebihan dan bisa dikendalikan secara proper. Nah, problemnya kalau terjadi badai sitokin, maka ini nggak ada remnya lagi, maka SIRS ini bisa terus melaju dan ini tentu akan berakhir dengan gangguan dan kerusakan organ, karena sekali lagi respon inflamasi ini bukan hanya merusak tapi juga dia memicu adanya vascular event, di mana vascular event ini akan berujung kepada shock septic, di mana akan terjadi gangguan perfusi pada organ yang tentunya akan merusak organ tadi. Nah, tidak jarang problem respon imun justru terjadi sebaliknya. Bukan terjadi SIRS, malah terjadi apa yang disebut sebagai imunoparalisis, di mana respon imun ini hampir tidak ada. Tidak ada perlawanan sama sekali dari respon imun. Ini mungkin pada kasus-kasus pasien yang memang sudah mengalami imunodefisiensi. Nah, pada kasus seperti ini justru kita tidak menemukan adanya gejala-gejala yang umumnya diakibatkan karena adanya pelepasan pro-inflammatory cytokine seperti misalnya demam dan lain sebagainya, tapi kita bisa melihat bahwa karena tidak ada perlawanan dari sistem imun ini, maka tentu virus dengan sangat mudah akan menginfeksi sel, menggunakannya sebagai tempat untuk bereplikasi, dan tentu akan banyak terjadi kerusakan sel, dan tentu ujung-ujungnya juga terjadi kerusakan organ, dan tentu pasien juga akan meninggal. Nah, jadi kalau kita lihat secara general apa yang terjadi pada infeksi COVID-19, ini kalau kita bagi menjadi time course dan tahapan infeksinya, maka tahapan yang pertama akan terjadi early infection, di mana di sini umumnya respon imun belum terlampau hebat. Di sini adalah lebih banyak kita lihat viral response phase, dan bisa kita lihat respon inflamasi ini benar-benar memang terkait dengan upaya untuk mengeradikasi kuman. Maka kita bisa lihat bahwa gejala-gejala yang timbul umumnya memang gejala-gejala yang umum kita lihat pada kasus-kasus yang dimana seorang manusia ini terinfeksi oleh virus atau mikroorganisme apapun. Nah, disinilah seharusnya kita mengenali dan kemudian kita mengobati dengan pemberian mungkin obat-obat antivirus atau antibiotik sekiranya memang ada secondary infection. Nah, akan tetapi kalau ini berlanjut, maka masuklah dia ke stage 2, di mana mulai masuk di pulmonary phase, di mana pulmonary phase ini dibagi menjadi fase di mana belum terjadi hipoksia dan fase sudah terjadi hipoksia. Tadi kita ingat kembali tentang apa yang terjadi pada acute respiratory distress syndrome. Nah, di sini artinya sudah mulai terjadi inflamasi yang memicu terjadinya sebuah ARDS pada paru-paru. Nah, apabila kondisi ini tidak bisa juga diatasi, maka yang terjadi justru adanya badai sitokin yang tidak lagi terkait dengan masalah virus, tapi ini sudah sangat meluas dan terjadilah apa yang disebut sebagai stadium hiperinflamasi. Dan kita tahu ini tentu selain merusak organ tadi juga akan memicu terjadinya problem pada vaskularisasi, lalu juga gangguan pompa otot jantung. Oleh karena itu seringkali juga pasien bisa meninggal karena gangguan kardiovaskuler. Jadi
sekali lagi ini adalah hal yang terjadi. Nah, dengan melihat stage ini maka tentu kita tahu bahwa sejak awal memang sebaiknya kita mencoba untuk mengeradikasi virus ini dengan lebih baik sambil kemudian menghambat sebisa mungkin terjadinya respon imun yang berlebihan akibat adanya virus ini. Nah, inilah kira-kira gambaran yang perlu kita lihat dan kita gunakan sebagai konsep nantinya apabila kita menata laksana pasien-pasien OB/GYN yang mengalami infeksi COVID-19. Nah, di bagian akhir kuliah ini mari kita coba lihat apa data-data yang sudah didapat dari penderita COVID-19 di Wuhan, dan ini sudah dipublikasi di The Lancet Februari 15 2020. Jadi saat itu merupakan laporan adanya 99 kasus. Mari kita lihat supaya kita menjadi bahan perbandingan dari pasien-pasien yang mungkin akan kita temukan di lapangan. Bisa kita lihat di sini bahwa rata-rata usia terbanyak ini antara 50 sampai 59 tahun. Rata-rata laki-laki, kebanyakan adalah wira swasta. Dan hebatnya hampir setengahnya ini pernah memiliki riwayat terpajan dengan Huanan Seafood Market. Jadi ini adalah pasar lokal yang memang menjual berbagai hewan yang digunakan untuk bahan makanan. Nah, kalau kita lihat pasien-pasien yang masuk juga kebanyakan juga memiliki beberapa kelainan kronik. Yang terbanyak ada kelainan kardiovaskular dan cerebrovaskular. Clinical outcome-nya waktu itu di pertengahan Februari masih hampir 60% masih berada di rumah sakit, dan yang meninggal kurang lebih adalah 11%. Gejala yang paling banyak kita lihat di sini fever and cough, ya, bukan sesak nafas. Jadi hati-hati, makanya sekarang kita pada kasus-kasus fever and cough memang harus kita curigai, karena ini bisa kita lihat hampir 80% pasien datang dengan fever and cough. Dan kita lihat umumnya ada yang datang lebih dari satu simptom. Ya, hati-hati saja karena ada beberapa gejala-gejala yang kelihatannya tidak spesifik, seperti nyeri-nyeri otot, sakit kepala, sore throat, lalu nyeri dada, lalu mual muntah, dan juga diare. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, komorbid yang terjadi umumnya seperti tadi telah disampaikan, ya ARDS, dan kita lihat bahwa upaya diagnostik yang paling spesifik adalah chest X-ray dan CT finding yang mendapatkan adanya gambaran bilateral pneumonia. Gambaran bilateral pneumonia ini sangat mirip dengan community acquired pneumonia. Kita lihat bahwa sebagian besar pasien akan mendapatkan terapi oksigen dan juga, mohon maaf, ini bukan karena COVID tapi karena kering tenggorokannya. Kebanyakan pasien ini mendapatkan terapi oksigen dan juga mendapatkan antibiotik dan antiviral. Ini adalah kira-kira organ-organ yang akhirnya ditemukan atau dapat diisolasi COVID-19. Bisa kita lihat ada yang di nervous system, ada yang di mata, respiratory system pasti ya, kardiovaskuler, saluran cerna, bahkan urinary tract juga ada. Nah, apa yang perlu kita pahami dari mendiagnosis pasien COVID-19? Tolong dilihat pada complete blood count-nya, terutama tolong selalu minta diff count, karena kita akan bisa melihat adanya gambaran peningkatan neutrofil dan penurunan limfosit. Oleh karena itu sekarang kita mengenal ada limfosit neutrofil ratio, ya. Lalu kemudian hemoglobin juga kadang menurun. Kita lihat D-dimer sebaiknya dicek, karena dia akan meningkat, karena sekali lagi ternyata respon inflamasi ini jelas seperti saya katakan tadi akan mengaktifkan sistem koagulasi. Lalu
kita bisa lihat ada terjadi penurunan albumin. Ini menggambarkan jangan-jangan sudah mulai terjadi ekstravasasi yang membawa makromolekul keluar. Lalu kemudian kita bisa melihat juga enzim-enzim liver seperti OTPT akan meningkat, bilirubin juga akan meningkat. Ini jangan-jangan merupakan petanda mulai terjadi organ dysfunction. Ada peningkatan laktat yang jelas merupakan petanda dari oksigen delivery, di mana laktat menggambarkan oksigen consumption. Mohon dilihat kembali kuliah oksigen delivery. Jadi laktat ini meningkat karena memang merupakan indikator dari gangguan perfusi jaringan. Bagaimana dengan marka-marka inflamasi? Jelas akan meningkat seperti procalcitonin, terutama interleukin 6, lalu kemudian juga laju endap darah. Ferritin jelas akan meningkat. Jangan disangka ferritin ini karena pasiennya zat besinya bagus, bukan. Ferritin ini juga merupakan termasuk dari inflammatory marker. Jadi jangan ngukur ferritin dalam keadaan inflamasi. CRP yang merupakan bagian dari innate immunity juga jelas sangat-sangat meningkat. Baik, jadi ini adalah bagian pertama dari tutorial COVID-19 untuk para objin. Semoga bisa dipahami bagian pertama ini karena kita baru sekedar mengenal patogenesis dari COVID-19. Nanti selanjutnya kita diskusikan apa konsekuensi dari COVID-19 infection ini pada pasien, terutama pasien-pasien obstetri. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.